Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin pernah di antara kita mendengar dan membaca sebuah jargon yang dilontarkan oleh sebagian orang, di mana jargon itu berbunyi, hendaknya kita berbaur dengan masyarakat tapi jangan sampai melebur dengan mereka. Jargon ini kalau diamati sekilas sepertinya benar, bagus ya, tapi sekilas. Tetapi sebenarnya jargon ini jargon yang keliru dan menyesatkan sekali, dan jargon yang muncul dari orang-orang ekstrim yang ghulu dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena begini, jargon itu memiliki dua mata, ya, memiliki dua arah, bisa benar bisa salah. Kalau yang dimaksud jargon itu kita berbaur dengan masyarakat tapi jangan sampai melebur, dalam arti jangan sampai melebur di sini atau berbaur di sini dan jangan sampai melebur, itu artinya kita berusaha berbaur dengan masyarakat di mana kita tinggal dalam hal-hal mubah, dalam hal-hal yang boleh, dan kita tidak melebur dengan masyarakat dalam perkara-perkara yang benar-benar terbukti sebagai kemaksiatan, sebagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka itu benar. Seperti kita misalkan berbaur dengan masyarakat, kemudian masyarakat kita itu punya kebiasaan minum khamr, ya, mabuk-mabukan, atau kebiasaan berjudi misalkan. Ya, kemudian kita berbaur, tapi untuk yang itu kita tidak boleh melebur. Kalau yang lain melebur, tapi untuk yang khusus maksiat, jelas-jelas sebagai bentuk kemaksiatan, penyembahan, misalkan kesyirikan, atau perkara yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh melebur, itu tidak boleh kita ikuti. Jadi selektif seperti ini, maka ini dibenarkan kalau maksudnya seperti itu. Tapi kalau kemudian maksudnya tidak boleh melebur, berbaur tanpa melebur, itu maksudnya adalah bahwasanya kita berbaur dengan masyarakat tapi tidak boleh melebur dengan masyarakat dalam hal-hal mubah, dalam tradisi-tradisi yang boleh, dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, ya, dalam hal-hal yang dianggap oleh seseorang sebagai perbuatan yang dilarang padahal faktanya tidak dilarang, maka ini tidak benar, ini keliru, ini sikap ekstrim dalam beragama. Pemanya begini, hal-hal yang mubah dalam masyarakat, ya, yang hukum asalnya memang mubah dan boleh-boleh saja, misalkan dalam masalah tradisi misalkan ada tradisi saling berkunjung di hari raya, ada tradisi halal bihalal, ada tradisi saling memaafkan di hari raya, umpamanya seperti itu. Kemudian jargon ini diterapkan ketika hidup di masyarakat, kita tidak boleh melebur dalam hal seperti itu, padahal tradisi-tradisi itu adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang bagus, tidak ada masalah di situ. Lah kemudian dianggap itu sebagai satu kemaksiatan, kemudian jangan melebur, ini jelas-jelas salah, ya, jelas-jelas salah. Itu baru contoh aja, banyak sekali tradisi-tradisi masyarakat yang seperti itu yang kemudian dihantam dengan jargon ini. Atau dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kalau kita berbeda pendapat dengan saudara kita, ya, dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu silakan saja, tapi kalau kita hidup di tengah masyarakat yang mengamalkan satu pendapat tertentu, itu seyogyanya kita itu malah mengikuti dan menyesuaikan diri dengan amaliyah mereka, kendati kita tidak berpendapat seperti itu. Contohnya misalkan bagaimana? Misalkan di masyarakat kita imamnya kalau subuh pakai kunut, kemudian misalkan Anda termasuk orang yang tidak meyakini kunut subuh itu, maka sebenarnya tidak apa-apa keyakinan itu. Tapi ketika kita hidup di masyarakat, hendaknya kita berusaha menyesuaikan diri, menghormati mereka, maka kemudian kita ikut kunut subuh ketika menjadi makmum bagi imam masyarakat kita. Jadi dalam hal-hal khilafiyah ijtihadiyah itu seyogyanya kita berusaha mengalah, ya, mengalah, bukan memperjuangkan itu sebagai kebenaran mutlak, seolah-olah
itu harus ya, dan siapapun yang menentang itu tidak dibenarkan. Maka kemudian keluar jargon itu. Kita berusaha untuk berbaur tanpa melebur. Ya, melebur dalam hal-hal khilafiyah ijtihadiyah, mengalah dalam arti kata lainnya itu hal yang dianjurkan dalam syariat. Walaupun itu tidak kita yakini. Ya, kita masalah basmalah dikeraskan atau tidak, masalah kunut, masalah peringatan Maulid Nabi, masalah yang lainnya macam-macam ya. Itu hendaknya kita mengalah dalam hal seperti itu. Ada sebuah kisah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu safar dengan Abdullah bin Mas'ud, dan ketika itu Utsman bin Affan berpendapat bahwasanya sholat 4-4 ketika safar itu beliau tetap sholatnya 4-4, tidak dikosor menjadi 2-2, tidak diringkas. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwasanya itu dikosor jadi 2-2. Tapi pada prakteknya ketika sholat berjamaah tiba dan kemudian imamnya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sholatnya 4-4, Abdullah bin Mas'ud itu sholatnya 2-2. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu tetap bermakmum dan sholatnya ikut 4-4 di belakang Imam Utsman bin Affan. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan itu padahal Anda berpendapat 2-2 sementara Utsman bin Affan itu 4-4, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab al-khilafu syar'. Perbedaan pendapat, perselisihan itu jelek sekali. Karena ketika kita membedakan diri dengan masyarakat kita, itu akan menimbulkan permasalahan. Setidaknya sanksi sosial untuk kita dan kerenggangan di antara kita dengan masyarakat kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai menggunakan jargon untuk melegitimasi, untuk menjustifikasi akan perbuatan kita yang sebenarnya ghulu atau ekstrim dalam beragama. Ya, Rasulullah SAW itu pernah diminta oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, untuk mengembalikan susunan atau bentuk Ka'bah kepada bangunan yang asli yang dulu dibangun Nabi Ibrahim. Tapi kemudian ditolak usulan tersebut oleh Rasulullah SAW karena para sahabat waktu itu sedang masuk Islam. Ya, kenapa? Karena nanti kalau misalkan mereka itu salah paham, bahaya sekali. Yang dianggap malah justru Rasulullah SAW yang mengubah bangunan itu, padahal aslinya beliau mengembalikan ke bangunan aslinya. Karena para sahabat waktu itu, kata Rasulullah, adalah khudatsau ahdin bil kufur. Mereka itu baru saja masuk Islam. Dari dalil-dalil ini, dari kejadian ini, dari perbuatan para sahabat ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita itu berusaha berbaur dengan masyarakat dan tetap melebur dengan mereka dalam hal-hal mubah, dalam hal-hal yang boleh, dalam hal-hal khilafiyah ijtihadiyah berusaha menyesuaikan diri masyarakat, dalam masalah madhab usahakan madhab fikih itu sesuai dengan masyarakat setempat, amaliyahnya menyesuaikan juga, berpakaian, kemudian juga tradisi dan lain sebagainya itu kita menyesuaikan walaupun dalam hal-hal yang kita tidak yakini itu sebagai satu pendapat kita. Itu dituntut oleh syariat Islam. Jadi bahaya sekali jargon ini, berbaur dengan masyarakat tanpa melebur ini biasanya muncul dari orang-orang yang hijrah, yang baru ngaji, yang terlalu semangat sehingga mereka berusaha membedakan diri dengan masyarakat setempat dalam banyak hal, yang hal-hal itu sebenarnya adalah hal-hal ringan, masalah mubah, masalah tradisi, masalah adat, masalah khilafiyah ijtihadiyah, kemudian membedakan diri 100% dengan mereka. Ya, padahal di situ adalah sesuatu yang sangat-sangat sekali ringan yang kita hendaknya bisa mengalah dengan masyarakat kita. Ya, bukan prinsip. Karena gini ya, kelompok ini itu tidak paham mungkin ya, bahwasanya agama itu ada masalah usul, ada masalah furu, ada masalah prinsip agama, ada masalah cabang agama, ada masalah yang disepakati, ya masalah yang muttafaq alaiha, ada masalah yang mukhtalaf, ada yang diperselisihkan, ada yang istihadiyah, ada yang bukan istihadiyah. Ya, kalau mereka paham tentunya jargon seperti ini tidak akan muncul dari mereka. Ya, itu malah membuat risuh dalam hidup bermasyarakat. Semoga ini nasihat ini sampai kepada mereka, semoga mereka mau berpikir, semoga mereka mau merevisi dan muhasabah terhadap pemahaman mereka selama ini, sehingga nantinya akan bisa menjadi muslim yang kembali kepada pangkuan jalan ahli sunnah wal jamaah, menjadi muslim yang moderat, ya muslim yang tidak kaku, kasar dan keras dalam beragama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.